Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, alim ulama, hadir bersama kita guru kita Al-Habib Umar bin Husin As-Sagab dari Solo, kemudian guru kita Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan, beserta para habaib, tuan-tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak pejabat bupati yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan Bapak Kepala Desa sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah. Beliau berkata dalam satu ucapannya, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati kita ini jangan kena penyakit hati, agar penyakit hati yang ada bisa hilang. Kata Nabi, penyakit hati yang berbahaya itu ada 3. Inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumber-sumber orang selalu tersalah itu hanya ada 3 penyakit hati. Yang pertama al-kibru, yang pertama sombong, selalu merasa benar, memandang orang lain dengan pandangan rendah, sehingga timbul mencela, timbul menghina. Orang sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar, meremehkan orang lain. Maka itu kalau dia ditegur orang, dia mesti mencari salah orang lain. Rupanya sempian ada panau di pohon gulu. Orang bilang, Pak, itu ada panau di pohon gulu sempian. Lumayan saya berpanau katanya. Tetangga rumah saya sudah 6 tahun berkurap. Ya, kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa tidak terganggu? Kalau digarungnya kan jebol, terpaksa menutup gelas yang terbuka. Artinya apa? Jelek saya masih ada yang jelek daripada saya. Orang kalau sudah kena sombong, tidak tahu, pura-pura tahu. Kada tahu, kada mau bertakun. Kada tahu, kada mau belajar. Ada kisah orang Banjar berjual itik, yang hendak membeli orang kita Jawa. Ojek orang Banjar, itik mbak. Jak orang Jawa, iki lanang apa wido. Nah orang Banjar mana paham dia lanang wido. Maju ambat sidin dulu sudah. Itik mbak aja sidin. Iki lanang apa wido. Jak orang Banjar bisa mbak berenang cuman kada pati laju. Maka itu kita ganti dengan sifat tawaduk. Kata sahabat Ali karamallahu wajhah, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang sudah. Tapi jangan pernah kita sesama kita merasa paling baik orang. Ada kisah di zaman dulu, ada orang mondok sudah 10 tahun mondok hendak berampih. Lawas benar sudah linguk di pondok. Bujur tuh di pondok. Oje sidin Mbah Yai ulun pamit hendak berampih mondok.
Oja kiai ikam belum lulus, main mbah yai jersidin 10 tahun mondok belum lulus, kabila lulusnya mengka ini tarus di santri bisa japok di pundok ulan guru kai hendak kai bulik juga ayo aja guru amun ikam hendak bulik tapi ada syaratnya lulus bersyarat namanya ikam carikan makhluk Allah yang paling jelek di antara kita bawa ke sini lalu waktunya hanya 3 hari. Lalu santri bulik mencari makhluk Allah yang paling jelek di antara kita. Berjalan-berjalan tetamu anjing. Disasahi anjing, bukah dia. Bukah belari. Belari 3 kali tajuramba. Putus kali kapal. Sarit sidin. Bungolnya anjing ini sidin. Orang lalu disasahi. Dihadangi diikutnya. Tinggalkan lari awak tajuramba. Mungkin isyarat. Allah ngasih tahu makhluk yang paling jelek adalah anjing. Maka buliklah ini santri malam berpikir anjing jelek tapi anjing kada bakal. Anjing jelek tapi anjing ada punya kelebihan. Dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing ada 12 macam. Kalau saya uraikan yang 12 sampai selesai, sampai subuh kada selesai. Apa sebab? Karena ulun kada hafal. Kitabnya dah tinggal. Di antaranya kelebihan anjing pantang melupakan jasa baik orang. 3 hari saja kita memberi makan anjing, 3 tahun anjing tidak akan melupakan kebaikan kita. Di kampung kami, di sebelahnya, ada orang baik dengan anjing. Dikasih makan itu anjing, lama dipeliharanya, meninggal dunia, diantar ke pemakaman, anjing umpat mair ini. Sudah dimakamkan, yang mengantar bulikan anjing ketinggal. Kata ading ulun 7 hari berturut-turut anjing buli-buli ke kuburan tuh. Dudukan di atas kuburan. Cuman tahuang entah baca yasin ke tahlilan ke. Dia kadang mau melupakan kebaikan majikannya. Kita makaam. Orang tua yang mengandung kita, mama kita yang mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita. Ba'anam ba'ading kita gagah orangnya mencangkul harat mengangkat kayu harat begawi kuat sekali meninggal mamanya ternyata yang memikul jenazah mamanya adalah orang lain padahal anaknya gagah-gagah yang menabuhkan kuburan mamanya orang lain kenapa diupahkan mana anaknya menurunkan jenazah mamanya ke dalam kuburan orang lain padahal itu terakhir. Setelah habis pemakaman, bulikan orang, anaknya pendahuluan bulik. Setahun kada dihilanginya lagi. Sekali ziarah ke situ, sekalinya batu lisannya hilang, dicabut babi. Aduh, meleset dua kita. Sesalah ada orang yang datang malamnya. Kalau begitu kita tidak lebih baik daripada, malas saya nyebut. Di mana kita merasa hebat, di mana? Sidin hari kedua ulun berangkat lagi cari siapa makhluk Allah yang paling jelek bertemu dengan orang gila nah di sini orang gila inilah yang paling jelek sudah boleh ke rumah tapi pikir orang gila kada mukallaf orang gila tidak diberati hukum ini kada puasa kada berdosa ini kada sembahyang kada apa-apa mun kita kada sembahyang berdosa orang gila kada sembahyang kada apa-apa karena memang aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada di kampung kita punya aliran kada wajib sembahyang itu sesungguhnya aliran orang seperti seorang. Berarti kita tidak lebih baik dari orang gila. Orang gila kada pernah saling mengganggu. Pernahlah kita melihat orang gila saling mengganggu. Ada pernahlah kita melihat orang gila betapak sualah. Ada pernah ada kita melihat orang gila saling mencaci. Tidak pernah. Tapi kenapa kita nang waras? Boleh nyambat dulu. Di mana baiknya kita? Hebatnya kita di mana? Dengan orang gila aja kalah. Orang gila tuh kada pernah memandirkan aib orang. Pernahlah kita melihat orang gila dudukan di warung kopi menyambati orang. Malah nang wages menyambati orang. Apalagi musim pemilu kayaknya. Mungkin lagi ulun tahu. Nah, orang gila kada umpatkannya. Ada harongnya no kami sana tadi orang gila nang seikong bila mandi dilubakan tanah tu sabun berarti lanjang pulang ke nang seikong baju gambung awan sampah tapi nang mandi pakai sabun tanah inya kada menghina nang gambung parut nya kada pernah menghina
Inya kada memandang hinanya, kada mengharungnya. Ampusakum wa ahlikum nara. Nang dijaga tu diri kamu, kata Allah, dan keluargamu dari api neraka. Jangan mau urus orang. Ini laki orang yang diurus, kalau laki seorang diurus orang juga. Belum kada nakutannya kata, siapa mau urus laki orang, lakinya akan diurus orang. Memang begitu sudah ujungnya. Maka itu kita kada lebih hebat dari orang gila. Jadi ulun pas keluar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Kuala Tungkal. Ulun pulang dari pondok Pekalongan tahun 95, 4 tahun di sana. Kemudian Kiai menyuruh mengajar di Al-Baqiyatus Sholihat, pengasuhnya Tuan Guru Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, sepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhir. Jadi ulun dari tahun 95 di situ sampai sekarang begitu dua sudah. Di situ pang seperanakan mengajar 24. Jadi ulun keluar hendak ke pasar, ada orang gila dari pasar menuju ke sini, yang dari sini hendak ke sana, maka jalannya haloi ulang doh. Ini kan bakal tergetoknya betapa peraungan. Ulun pemandak bersilah, kira-kira apa runding orang gila nih begitu bertemuan. Soalnya jangankan berunding, bertaguran aja katanya. Jadi kalau di kampung kita nih ada orang ada mau bertaguran, nah itulah orangnya. Di mana kita hebatnya? Akhirnya hari ketiga dia datang ke rumah Kiai. Mbah Yai, ulun alhamdulillah sudah tetamu Mbah Yai. Siapa makhluk Allah paling jelek? Oh jadi siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Ulun kada lebih hebat daripada orang. Kalau begitu kata Mbah Yai, ikam lulus sudah. Silahkan ikam hendak berdakwah. Silahkan ikam hendak bermasyarakat. Tapi jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain yang pandai menghargai orang lain. Satu. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya karena ada hasad. Orang hasad ini ngalih diurus. Melihat tetangga bertukar TV, garing seminggu. Melihat tetangga bertukar kulkas, sasak napasnya. Melihat tetangga menukar mobil, mati kada ketahuan. Ada filmnya di Indonesia. Haji Sulam berangkat haji sempat dijual bubur, pingsan bininya. Boleh ulun nyambet haji siapa kalau ada sama anggarannya. Nah, itu Haji Sulam itu berangkat haji berjual bubur, sebenarnya menyinggung perasaan ulun. Sebenarnya yang berjual bubur berangkat haji ulun. Ulun di pondok berjual bubur hari-hari. Kemudian alhamdulillah 2005 2006 bisa ulun berangkat haji. Jadi sebenarnya ulun yang berjual bubur berangkat haji, cuman sutradara kada tahu. Jakanya tahu ulun yang main film. Kalau ulun yang main film kada diharapan liang anggang mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk shooting di Jakarta. Untungnya kada tahu. Ada usah dengki. Hidup nih kata Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh dua aja. Pertama hidup jangan sedih hati, nang mengakibatkan dengki hati. Apa nang kita inginkan gagal, jangan sedih hati, karena itu bukan ambat kita. Kalau ambat kita, la mani'a lima a'taita. Kada ada orang, ya Allah, yang dapat menghalangi apa nang hendak engkau berikan. Tapi kalau itu bukan ambat kita, tidak bisa. Kehidupan bagaikan bayangan. Kalau itu bayangan kita, hendak kemana kita tulak, bayangan tetap ikut. Tapi kalau itu bukan bayangan kita, tidak ada harapan nak umpuk. Kayaknya esok kalau hari panas, ada umbaya kawat, jajak ramai-ramai. Berjauhnya, hilang bayangannya. Tapi kalau bayangan kita kemanapun tersangkut, dia akan ikut pulang. Mentakdir kita sugih-sugih aja tuh. Tapi mentakdir kada sugih, kada mau juga. Tuhok begawi kada sugih juga. Sawit mahal 3.000 sekilo, tapi seorang kada bakabun. Kada sugih juga. Yang sugih orang ada tanah kosong 5 hektar. Ditabesidin tanamidin sawit. Berbuah lebat sawit murah pulang, yang mahal nior. Tabang din pulang sawit tanam nior. Berbuah lebat nior, murah pulang harga nior, yang mahal kopi. Tanam din pulang kopi, alhamdulillah kopi berbuah lebat, harganya mahal. Ibarat menjual bulik sidin mati. Ini saya takdir kada sugih kada kawa. Amun bukan takdir kita dihadapi kada kemakan. Shopee sudah membuktikan. Sering saya menyampaikan, biar kita jangan dengki dengan orang. Nang di hadapan saja kada makan. Ulun bakawan makan ketiga, ulun ringkas saja panjang kisahnya. Karena anak haulan bang. Haulan di Al-Baqiyatus Sholihat 11 Rabiul Akhir. Kami tarikahnya Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah.
Itu haulnya 11 Rabiul Akhir. Sering para habaib datang ke sana dan setiap tahun. Kalau tidak Habib Nopal, Habib Tahir Almarhullah juga pernah ke sana, Habib Lutfi juga pernah mengisi ke sana. Ulun ditugaskan mencari rumah untuk istirahat para habaib, para ulama, dia enak bertamu karena kalau di hotel susah. Jadi saya pergilah pakai mobil berempat. Ada anak kiai satu, guru tuha sudah. Ada kawan si tuha dari saya, ada yang seimbang dengan saya. Ulun yang nyetir mobil itu. Sekalinya boleh tengah hari, rupanya diajak makan di warung. Lah ulun kada sengaja anak makan di warung, maka duit kada membawa. Cuman ada duit keselip di kantong 280.000. Ulun pikir cukup aja makan 280.000 berempat. Sekalinya hanya duduk, teman yang satu menelepon kawannya, lagi di mana pian? Di pasar, ke sini kita gabung makan bersama aja. Saya kira seikong aja, soalnya datangnya bertiga, mak ulun musibah kedua pulang ini. Akhirnya makan bertujuh, dihidangkan makanan undang galah besatang, ayam kampung besanga, iwak namanya barang piring, buntutnya di seberang sana, kepala seberang sini. Untuk kata gua dikibit-kibit, itu bila dikibit sah 80.000 udah, duit cuma 28. Dari deg-degan saya, ini bahaya aja saya nih, namun kada cukup bayar makan, malu saya, orang segagah ulun. Makan duit kada cukup, apa kata dunia? Orang dia bilang ulun mirip Afgan, orang yang bilang, bukan saya saja tidak sadar kalau saya ini gagah. Orang yang bilang, saya bilang santri, coba putarkan kaset Afgan tuh, yang mana orangnya? Diputarkannya kaset Afgan, Afgan bernyanyi pakai kacamata, lagunya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan, dasar mirip juga. Sekalinya kada lama datang lagi berempat, ada satu anggota dewan. Dia ulun kada usah berjauh, kita gabung aja makan sini, panjangkan meja 11 orang kami makan. Itu kalau dihitung 700.000 ada kurang, tapi duit 280. Tapi saya kada mau kalah juga. Saya panggil pelayan, ulun hitung akan, saya membayari. Oh jangan kita buat, jangan Ustaz aja, ulun hitung, ulun yang bawahi, ada usah aja. Bilangnya dengan pelayan, jangan hakon presiden. Dalam hati ulun siapa bungol dengan ini. Jelas dia duit kada cukup. Awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, sing penting penampilan. Keluar dari warung tuh menyesal saya. Cakap tahu dibayar ya kan orang siapa bungol makan jengkol hendak. Ada makan ikan namanya berang piring, itu kan ada rezeki namanya. Kalau ada rezeki yang dihadapi kita makan, tapi kalau rezeki kita tetap sampai, maka jangan ada dengki di antara kita, jangan saling bersakit-sakit hatian, memandang sesuatu, terpandang di balik itu ada Allah berkehendak, Allah sudah yang menentukan takdir kita, sehebat apapun kita, tidak ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah. 2. Yang ketiga, penyakit hati yang berbahaya, wal hirsu ala dunia, terlalu tamak dengan dunia, terlalu berambisi dengan dunia. Padahal dunia ini apalah aja, dunia ini kesenangan yang menipu daya. Lagi anom gagah, sudah tuha puyuh. Saya nih lagi anom kayak Samsul Bahri, rambut kayak abang Arab. Sekarang kalau sudah disuruh ke atas, tarik ke bawah, mana ada umpat lagi, longor kepala. Sekali itu hak air itu meringgit. Ibu-ibu ini jen dua berhari banyak nang kayak ayo tenteng bungasnya. Sekali itu hak nak emak lampe. Menipu. Kalau dunia ini buat sengsara, kebanyakan makan daging tensi naik, kebanyakan makan ganggalah kolesterol, kebanyakan makan rokok belijuk asam urat, kaliwat banyak makan di rumah orang kurang sari. Mana ada nyamannya dunia ini? Dunia ini menipu dan buat sengsara. Obatnya, kata guru kita tadi, Al-Habib Umar, ternyata obatnya mujalasatu sholihin. Duduknya kita malam ini merupakan obat hati, agar kita jangan memelihara penyakit hati. Obatnya, duduk dengan orang-orang soleh. Dalam kitab Nasaihul Ibad, majelisnya orang-orang soleh itu 2 aja. Pertama, majalisul ilmi wa zikri, majelis dibicarakan ilmu dan kaitannya berzikir. Apalagi yang kita kirim ini satu daripada aulia Allah. Nah, berzikirnya kita nanti setelah ini pengajian,
maka ini namanya majelis orang soleh. Walaupun kita belum menjadi orang soleh, tapi kita sudah berada di majelisnya orang-orang soleh. Makanya hadir di majelis ilmu itu, ujar sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Saya lebih suka pahala hadir di majelis ilmu daripada dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup sembahyang 1000 rakaat? Jadi hadapan alangkah tarawih 20 rakaat dia banyak nama kilat. Malam pertama sampai 15 hampir ubah masjid. 21 ke atas hilangan. Ada orang yang datang malamnya 20 rakaat beneran. Apalagi sampai 1000 rakaat, tapi hadir di sini lebih baik pahalanya. Ada yang mengatakan lebih baik daripada pahala mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Orang mati jarang, apalagi berdiam di kampung. Orangnya 20 orang juga. Setahun sekali hanya ada mati. Namun hari-hari mati 20 hari juga tutup kampung, ada 2 orang lagi. Tapi kita duduk di sini pahalanya melebihi daripada itu. Yang kedua, majelis orang soleh itu majalisu ikhbari sholihin. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib, cerita-cerita orang-orang soleh di masa lalu itu menyebabkan rahmat turun. Zikrul awliya tanzilur rahmat. Kata Nabi menyebut-nyebut orang-orang soleh di masa lalu itu menyebabkan turun rahmat kepada kita. Kalau sudah rahmat turun, hati lembut, nyaman di dalam beramal ibadah kepada Allah. Maka itu kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka itu kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 macam kesempatan baik sebelum datang 5 macam penghalangnya. 10 menit lagi. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Biar Nabi gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pertukaran tahun kita bertambah tua. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan jalan buntu, tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita berpulang ke rahmatullah. Maka itu gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena setiap kita pasti dihadapkan dengan masa tua, kecuali mati anom. Pilih antara 2. Hendak mati anom apa merasa tua. Maka apabila sudah tua, kata Allah, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya sedikit demi sedikit, kami kembalikan kepada asalnya. Asalnya kita baru lahir, kita gelitak di atas kasur. Karena sudah tua, di situ pulang galik. Macam orang memuat. Kada dikuat, kira kalau kuat. Kita kekanak kayak itu juga. Kita lagi kekanak, tak kami di dalam. Kena mentuha, tak kami di dalam pulang. Cuman beda, kalau kekanak, tak kami di dalam. Mama lepas mangkat, memandii, kemudian memukuri, membajui, meminyak arumi. Pertanyaannya, amun kita sudah tua, tak kami di dalam. Kira-kira anak sanggup tidak memandi kita? Jadi harapan seminggu 3 kali hanya dimandi. Kita kawitan seminggu sehari 3 kali mandi. Kita lagi ke kanak berjalan berkisut, kena mentuhak berkisut pulang. Kita lagi ke kanak berjalan beting kaung, kena sudah tahap beting kaung pulang. Kita lagi ke kanak telinga pada pati mendengar, kena mentuhak pada pati mendengar. Orang kahulunya kehilir. Berjenang cucuk makan kami kada ya aku belum mengantok ni haguring kedulu. Dengan bung lalu. Belum ada melihat orang tulis sama tulis ketemuan di YouTube 30 tahun bisa ada nyambung lalu tapi mandi terus. Sikung sorong pada jauh banget panggang pada api. Itu ditulis janganlah selalu terlambat silaturahim. Ini 30 tahun yang ketemuan sama pada tulis. Kita lagi ke kanak mata pada melihat, karena sudah tua mulai pada melihat. Terkumpul anak cucu, ada pinandu, jangan cucu pinandu lapian ni kai kada aja. Ini cucu nang di kapuas kai di situ. Ni pang kai pinandu lapian kada di situ. Ini nang di pelangkat di situ. Ada cucu nang gawangal sikong ambilakannya di 100.000 nang abang ni pang ni dia pinandu lapian kamu itu kok pinandu aja di situ. Untung untuk pinandu cakap tidak iya dah. Kita lagi ke kanak kada begigi, kayaknya sudah tua kada begigi pulang.
Cuman beda kalau ke kanak ada bergigi berabut orang mencium. Tapi kalau Tuhan kada bergigi siapa yang mencium? Jangankan orang cucunya tampur bukan. Sia-sia kita di masa tua. Maka bila kita melihat kawitan Tuhan pandang itu adalah diri kita yang akan datang. Maka diherego kawitan bagus-bagus. Kawitan jangan disariki. Kawitan jangan dibiarkan. Itu wali di rumah. Kita ni kadang menawan guru, alhamdulillah lah, hormat, minta ampun, bercakap lembut, tapi mau kawitan membihau-bihau, makan kemak, dia, makan kok kautakan, kena, kadi kautakan dulu, harum, kadi kautakan, di kautakan dingin, kada dimakan, pantas lo orang tua, ini benar-benar tu, kalau orang kadang dimakan ni, bisa tu ada, nang sari tahun kawitan, kalau kita ni memarahi kawitan, hadang kena di masa tua, kita akan dimarahi oleh anak kita. Maka itu ya Nabi, biru aba'akum hatta yabirakum abnaukum. Baiklah kamu kepada orang-orang tua kamu, anak pasti baik kawan kamu. Bila kita ada baik kawan kawitan, anak yang membelas kada baik pulang. Ada kisah. Orang ini rumah banal, sugih benar tadi kan. Kausikin baulai. Anak sekong umur 5 tahun. Mamanya sorangan di rumah, mamak nang laki. Jadi sedang makan jenang laki, ding kayak apa kira pendapatian. Kalau mama ini ku bawa serumah dengan kita, kasihan sini seorangan. Dia ada yang mengawani, itu mengawani cucu, karena peninian ini lebih sayang dengan cucu dari orang tua dengan anaknya. Ayo haji sidin rasuk unding, lalu dibawa kawitan, makan pertama. Sidin kada biasa pang duduk di kursi nang ula-ula itu. Aku jadiin berjalan di ula-ula dah. Dan duduknya terkipai kawan pacah sekali merangut nang bini. Masuk ke dalam kamar, lapau kancing lawang kamar mendegoy, tapi Tuhan tulik kan mendengarnya. Cuman yang laki meringi, jangan lagi kenapa deng maka itu sari kan mama ni serumahwan kita kan kesepakatan pian juga. Aku dia bukan nang masalah serumahnya, aku nang bisa berpacah kawan. Aku nang kada ketujuh kayak pemikir pepacinya. Oh jangan laki kan usah hirau ikan itu mamaku kaina menyiap kaca kawan, aku nang menyimpuni. Bila pajah aku yang menukarkan, aku yang menyiapkan hambat mama aku, karena aku wajib taat kawan kawitan, ikam wajib taat kawan laki, ikam menyiapkan hambatku, aku menyiapkan mama aku, selesai. Bila aku kelapasan di tahun pajah, ikam menyimpuni. Bila mama aku kelapasan, aku menyimpuni. Jadi kita kan cocok aturan, ada tumpang tindih. Anak kan wajib taat kawan kawitan. Nah, mau kusigin wajib, apalagi nala laki ini anak kawitan bibini wajib mengkusi. Diherego kawitan, cocok onding, soalnya mang pulang pacak, sarik sidin. Aku di sini kada hendak lagi, ikam pilih aja abahnya, milih aku antar mama. Bila pilih mama, aku lari. Ada senunuhnya pilihan ini, sama pada tarung buruk, kenapa dipilih aja lagi? Ulun berusul aja laki kayak apa, supaya ikam jangan lari, mama jangan guling. Ini aja, supaya ikam jangan terganggu. Mulai esok mama tuh pulhakan piring kayu, cawan kayu, sesudah kayu, semuanya kayu, mangkok kayu juga. Cocok onding, nang kawitan makan di ujung sana, seraba kayu, piring kayu, cawan kayu, ini makan nyaman, makan di piring kaca, di kursi nang bakaja. Berjalan dengan lama, rupanya laki bini anak berjalan-jalan, anak na 5 tahun ditinggal awan kaitnya tadi, awan neneknya tadi. Sekalinya tengah hari bulik buka lawang karena dikunci dari luar, sekalinya berhamburan bakas setarahan kayu. Takajud sidin nang Tuhan ini sidin kada cukup piring sako, maka baulah pulang piring. Sarik buka kamar anak bemamai, sekalinya mengaruh nih Tuhan guring di kamar. Hai sidin siapa nang bulah piring kayu, cari-cari sekalinya anak na 5 tahun tadi bertarah kayu, anak bulah piring kayu. Dia mamanya nak ikam kada usah bulah piring kayu, nak ikam makan di piring kaca aja. Mama abah nang makan di piring kayu, nenek mau aja. Pujian anak mak, ini piring kayu bukan hakin aku, ini persiapan mahadang mama Tuhan. Jadi bila mama Tuhan mau remulakan lagi, tahu rasa kita. Kawan mintuhaan jahat itu dah, apalagi orang kawitan seorang, maka dihergo kawitan kita karena bakal Tuhan. Maka perpindahan tahun ini mengingatkan kepada kita, lama-lama kita akan meninggalkan alam dunia supaya kita dapat menggunakan masa muda untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wasihataka qabla sakamika, yang ini akan saya sambung pada episode selanjutnya. Karena kita yang penting malam ini kita sama-sama bertahlil untuk mengirim kepada salah satu aulia Allah, kita sepaket dengan orang tua kita. Jadi niatkan untuk kedua orang tua kita
di sepaketnya, kalau kiriman itu sepaket laka sampai sepaket awan orang hebat laka sampai berjalan gin kalau sepaket awan orang hebat laka sampai. Ulun kemarin di pengajian sepaket awan tuan guru sampai ke depan, kalau sepaket bisa kada sampai. Nah jadi kita malam ini sepaket mengirim tahlil untuk salah satu aulia Allah, kemudian untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya innamal a'mal bin niat, hanya saja amal tergantung niat. Sepakat mazhab yang empat, kalau kita niati betul-betul tahlil yang kita baca akan sampai kepada mereka. Tenanglah kedua orang tua kita di alam kuburan. Malam ini sama-sama kita sejenak membaca tahlil bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.